Apa artinya kalau kemudian kita membuat peraturan, kalau kemudian ujungnya untuk dilanggar? Nah, ini kan sesuatu hal yang kontraproduktif gitu. Sehingga jangan terlalu banyak aturan, dan Presiden sudah menyatakan itu sejatinya. Ya, kebijakan pemerintah pusat jangan membenturkan Pemda dengan honorer. Ini yang tadi saya sampaikan, bahwa beberapa kepala daerah merasa keberatan karena tadi seolah pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab itu ke pemerintah daerah, lalu kemudian pemerintah daerah disuruh berhadapan-hadapan dengan tenaga honorer. Ya, dan ini bola panas ini terus kemudian dilemparkan oleh pemerintah pusat. Mendesak pusat dan daerah membuka rekrutmen P3K 2022 dan 2023 secepatnya. Ya, karena tadi itu kita akan menghadapi gelombang pensiun yang cukup besar, terutama bagi tenaga guru di tahun 2023. Kalau tidak kemudian segera diatasi dengan membuka rekrutmen P3K di tahun 2022 dan tahun 2003 ini, ya akan terjadi tsunami di bidang pendidikan ini, dan ini cukup berbahaya. Tidak ingin terjadi pengangguran akibat kebijakan pemerintah pusat dengan penghapusan honorer di tahun 2023. Nah, kalau kemudian kebijakan ini, walaupun pemerintah pusat mengatakan ini sudah saatnya karena kita sudah 5 tahun ada tenggang waktu untuk persiapan untuk penghapusan tenaga honorer ini. Tapi bagi pemerintah daerah, kalau kemudian ini terjadi, bisa juga akan menimbulkan kegoncangan karena ada banyak pengangguran akibat kebijakan pemerintah pusat dengan penghapusan honorer di tahun 2023 ini. Kemudian PPG juga banyak guru yang tidak lulus, jauh lebih banyak guru honorer. Ya, ini saya kira pendekatannya adalah pendekatan apresiatif kepada guru itu, ya tidak melulu persoalan passing grade nilai, sehingga pendekatan kesejahteraan, walaupun berkali-kali saya sampaikan bicara persoalan kesejahteraan kepada guru honorer itu adalah subjective well-being, tetapi sejatinya ya honor itu juga penting, apalagi kemudian ditambah dengan adanya lulus PPG ya, sehingga mereka bisa dihargai 1 kali gaji pokok gitu. Ya, misalnya untuk guru honorer ada 1,5 juta per bulannya. Ya, akan ada PGRI mengusulkan supaya lebih banyak juga guru honorer yang diluluskan pada PPG itu. Banyak guru honorer yang belum bisa ikut PPG agar dimudahkan dengan SK Dinas Pendidikan. Ya, saya kira terobosan-terobosan ini kan bentuk political will, keberpihakan pemerintah kepada guru honorer ya, tidak melulu bicara persoalan passing grade. Mutu saya kira bisa kita lakukan sambil jalan gitu, sambil berproses. Jangan terlalu banyak peraturan di negeri ini. Ya, lagi-lagi di kita ini buat peraturan baru, peraturan-peraturan. Apa artinya kalau kemudian kita membuat peraturan, kalau kemudian ujungnya untuk dilanggar? Nah, ini kan sesuatu hal yang kontraproduktif gitu. Sehingga jangan terlalu banyak aturan, dan Presiden sudah menyatakan itu sejatinya. Ya, kemudian ribuan guru honorer butuh perhatian pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah. Saya kira ya, kalau kemudian tidak ada kemauan, bahkan kemudian tenaga honorer ini, termasuk guru honorer ini hanya menjadi komoditas politik, komoditi politik, ya, saya kira ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya kalau kemudian mereka juga melakukan perlawanan dalam tanda kutip ya. Jadi mereka didekatkan, mereka diajak hanya karena persoalan untuk menaikkan popularitas mereka atau mendulang suara mereka. Ya, tapi kemudian tidak dapat perhatian. Kemudian surat edaran Menpan RB nomor B/185/M.SM.02.03 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022. Status kepegawaian di lingkungan dinas instansi pemerintah terdiri dari 2 ya, PNS dan P3K. Dan itu harus selesai sampai dengan tanggal 28 November tahun 2022.
23 ya, itu bukan 2022 tapi 28 November tahun 2023. Nah, saya kira ini beberapa persoalan yang untuk kemudian bisa segera dicarikan solusinya. Saya ingin juga tampilkan pandangan Deputi BKN Pak Haryomo Dwi Putranto dalam rakor penyusunan kebutuhan ASN anggaran 2022 mengatakan baik dalam instansi daerah maupun pusat sedang fokus dan memprioritaskan masa depan tenaga honorer. Pada versi pemerintah dalam konteks ini BKN mencoba untuk mensejahterakan pegawai dengan UMR, dengan upah yang manusiawi gitu, sehingga kemudian tenaga honorer ini dihapuskan supaya paling tidak mereka menjadi P3K gitu ya. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer memang berperan besar. Oleh karena itu implementasi regulasi terkait tenaga honorer tidak serta-merta. Kita upayakan solusi terbaik, salah satunya dengan diterbitkannya PP nomor 49 tahun 2018 dengan manajemen P3K. Artinya pada versi pemerintah melalui BKN kita punya ruang yang cukup panjang dari 2018 sampai ke 2023 itu. Sehingga kebijakan ini pada kacamata pemerintah bukan kebijakan yang serta-merta. Ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan pandangan Asisten Deputi Menpan RB Bapak Abbas Subagja. Sistem dan birokrasi diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi semua untuk mengabdi kepada negara. Maka diperlukan evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan formasi yang belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. Artinya bagi Menpan RB kemudian BKN formasi untuk menghapuskan mereka dari tenaga honorer menjadi misalnya P3K itu sebenarnya adalah bagaimana supaya bisa mensejahterakan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengabdi kepada negara ini dengan imbalan yang standar ya, yang upah minimum gitu. Kemudian ya, hasil kesimpulan rapat BKN dan Kementerian PAN dan RB yang tadi saya sampaikan, terjadi dialog juga yang cukup panas antara pemerintah dengan beberapa kepala daerah yang sebenarnya mayoritas yang hadir kepala daerah itu merasa keberatan untuk tidak mengatakan tidak setuju terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer ini. Tetapi pemerintah dalam hal ini BKN dan Kemenpan RB kukuh dalam pendiriannya bahwa pengadaan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 sangat memprioritaskan guru serta tenaga honorer untuk mendapat pengakuan serta nasib yang pasti di masa depan. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan versi pemerintah, pengadaan lewat P3K itu sejatinya adalah ingin mengangkat nasib mereka supaya kemudian menatap masa depan lebih pasti gitu. Ya, saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang tren menjadi topik pembicaraan tentang penghapusan tenaga honorer dan kebijakan P3K, lebih khusus lagi konteksnya terkait dengan persoalan di guru kita ini. Mudah-mudahan niat baik pemerintah ini tentu juga akan memberikan hasil baik sehingga kemudian nasib guru-guru honorer kita ini akan lebih baik lagi. Tapi kebijakan ini harus lebih segera dilakukan karena kita tidak ingin bahwa kebijakan P3K setengah hati lalu kemudian tenaga honorer dihapuskan, lalu yang lebih parah akan menimbulkan tsunami di bidang pendidikan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.